Bayangkan, punya uang 14.000 triliun, itu jumlah kekayaan yang dikelola Danantara. Lembaga baru Indonesia yang baru saja dapat suntikan dana 10 miliar dolar dari luar negeri. Tapi di balik angka fantastis ini, ada pertaruhan besar. Apakah Danantara akan jadi pahlawan ekonomi atau malah bencana seperti skandal 1 MDB di Malaysia? Simak sampai habis, karena ini bisa jadi isu terbesar tahun 2025. Apa yang terjadi di sana berdampak di sini. Salam kebangkitan Islam. Both Donald Trump and Kamala Harris campaigned in Michigan on Friday. It was here that over 100,000 Democratic Party voters registered their opposition. I don't know if I can answer. Apa itu Danantara? Danantara adalah Sovereign Wealth Fund. Ya, Indonesia semacam dompet raksasa negara untuk investasi. Lembaga ini mengelola aset 14.648 triliun kalau tidak salah, atau bisa dibilang 900 miliar dolar Amerika Serikat, dan masuk 6 besar SWF terkuat di dunia. Bayangkan, kita lebih kaya dari Arab Saudi dan Singapura, tapi uang sebanyak ini juga bisa jadi ajang korupsi kalau nggak dikelola dengan benar. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya Danantara punya misi mulia, bangun infrastruktur, dukung BUMN, dan tarik investor global. Contohnya, mereka bisa danai proyek listrik hijau atau pelabuhan baru. Kelebihannya, risiko investor berkurang karena negara juga nyemplung duit. Tapi di balik itu ada 3 masalah besar yang bikin ekonomi atau yang bikin ekonom khawatir. Ada korupsi. Indonesia ranking 110 terkorup di dunia. Transparency International. Dengan duit triliunan, Danantara bisa jadi Buffett para koruptor. 2. Politik. Lembaga ini diresmikan langsung oleh presiden. Apa jaminan nggak akan jadi kendaraan politik atau tempat bagi-bagi jabatan buat kroni-kroni? 3. Salah kelola. Lihat Malaysia. 1 MDB awalnya juga dikatakan untuk rakyat, tapi ujungnya 70 triliun lenyap. Pengadilan Federal Malaysia menguatkan vonis hukuman kepada Najib berupa penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit Malaysia atas kasus yang terkait dengan skandal 1MDB. 1 MDB punya modal besar, dapat pendanaan global dan janji mulia. Tapi dana malah dipakai beli jet pribadi, perhiasan, dan film Wolf of Wall Street. Nah, Danantara punya struktur serupa, langsung di bawah presiden, minim transparansi. Apa kita mau mengulang sejarah yang sama dari mereka? It has been called one of the largest kleptocracy cases in the world. A brazen fraud scheme that... Lalu bisakah Danantara diawasi? Pertama, transparansi. Apakah laporan keuangan Danantara akan dipublikasi ke publik? Kedua, pengawasan DPR. Jangan cuma jadi formalitas, tapi harus benar-benar menginvestigasi. Yang ketiga, peran media atau masyarakat. Kita harus terus kritis, laporkan ke KPK jika ada indikasi korupsi. Danantara bisa jadi kebanggaan Indonesia atau malah kutukan. Semua tergantung kita. Jangan diem aja. Tagar awasi Danantara sudah mulai ramai. Kalian setuju gak? Komentar di bawah
jangan lupa share video ini biar makin banyak yang melek soal isu strategis ini. Next, video kita akan bahas proyek kontroversial Danantara yang akan baru dirilis. Apa yang terjadi di sana berdampak di sini. Salam kebangkitan Islam. Both Donald Trump and Kamala Harris campaigned in Michigan on Friday. It was here that over 100,000 Democratic Party voters registered their opposition. I don't know if I can answer